بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia, yang kita dianjurkan untuk senantiasa menambah aktivitas ibadah kita, bersungguh-sungguh dalam mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa bulan suci Ramadan adalah syahrul Quran, bulan yang diturunkan padanya Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Itulah bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quranul Karim. Tatkala kita mengetahui bahwa Al-Quranul Karim merupakan kitabullah, kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, yang Allah turunkan pada waktu yang mulia, yaitu di bulan Ramadan, menunjukkan demikian agungnya Al-Quranul Karim yang diturunkan pada bulan yang mulia tersebut, yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai pembimbing bagi umat manusia, agar kemudian mereka mengikuti tuntunan Al-Quranul Karim
Dan barang siapa yang menyambung dirinya dengan Al-Quran, mengikuti tuntunannya, dan senantiasa berada di atas rambu-rambu dan ketetapannya, maka niscaya dialah yang akan mendapatkan keselamatan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Sebab memuliakan Al-Quranul Karim termasuk di antara memuliakan syiar Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang memuliakan, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya yang demikian termasuk di antara ketakwaan hati. Wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah yang terbaik baginya di sisi Allah. Dan Al-Quranul Karim merupakan syiar yang mulia, yang wajib bagi kita untuk mengetahui hak-haknya dan mengetahui adab-adabnya. Sebab kita melihat demikian banyak dari kalangan kaum muslimin, seakan-akan mereka menjadikan Al-Quranul Karim hanya sebagai simbol, hanya sebagai untuk membuktikan dan untuk menandakan bahwa dirinya seorang muslim. Disimpan di rumah-rumah, diletakkan di tempat yang baik, akan tetapi mereka tidak mengetahui isinya. Mereka tidak pernah mentadabburi, mereka tidak mengetahui apa hak-hak yang harus kita penuhi terhadap Al-Quranul Karim, dan mereka tidak mengetahui bagaimana cara adab kita sebagai seorang muslim pada saat kita membawa mushaf, membawa Al-Quranul Karim. Sehingga ini merupakan hal yang sangat penting pada kesempatan di bulan Ramadan ini untuk membahas dan menjelaskan kepada umat tentang kemuliaan Al-Quran dan kemuliaan dari Ahlul Quran. Lalu kemudian apa yang harus kita jadikan sebagai adab yang mulia terhadap Al-Quranul Karim. Kapan saja kita diperbolehkan membawanya, menyentuhnya? Apakah di sana ada waktu-waktu yang kita tidak diperbolehkan untuk menyentuhnya atau membawanya ke satu tempat? Lalu bagaimana cara kita mempelajarinya, mentadabburi Al-Quranul Karim dengan sebenar-benarnya berdasarkan yang diridai Allah Subhanahu wa taala? Sehingga untuk itulah pada malam hari ini kita akan memulai insyaallah taala membaca sebuah kitab yang menjelaskan tentang adab-adab membawa Al-Quranul Karim yang ditulis oleh salah seorang ulama yang masyhur di kalangan kita sekalian, yang hidup pada abad yang ke-7 Hijriyah. Beliau adalah Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf, yang lebih dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana judul kitab beliau tersebut adalah At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, menjelaskan tentang adab-adab membawa Al-Quranul Karim. Namun sebelum kita memasuki inti dari kitab ini,
Dan sebelum kita membaca muqaddimah, maka ada baiknya bagi kita sekalian untuk mendengarkan sedikit tentang biografi beliau, tentang kehidupan beliau, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, agar kemudian kita bisa mengambil pelajaran. Sebab sirah dan kehidupan para ulama salaf, seperti yang disebutkan oleh Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, siratus salaf jundun min junudillah. Mengenal sejarah kehidupan para ulama salaf merupakan salah satu dari tentara-tentara Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya akan membangkitkan semangat kita, dan kita berusaha untuk meniru kehidupan mereka, akhlak mereka. Walaupun kita tidak mampu seperti mereka, akan tetapi apabila kita mencontoh orang-orang yang mulia, bagaimanapun keadaannya, itu adalah kebaikan. Tashabbahu illam takunu mithlahum, inna tashabbuha bil kirami falahu. Hendaklah kalian meniru orang-orang terdahulu, para ulama salaf, walaupun kalian tidak mampu seperti mereka. Sesungguhnya meniru dalam perkara-perkara yang baik dari mereka adalah merupakan kemenangan. Oleh karena itu, kita akan membaca secara ringkas, dan kita akan sebutkan hal-hal yang terpenting seputar Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah seorang al-hafidh, ahli fikih, ahli hadis, penolong sunnah, dan beliau keras terhadap ahlul bid'ah, sehingga merupakan gelar yang masyhur yang diberikan kepada beliau, Muhyiddin, yang menghidupkan agama. Walaupun telah datang riwayat bahwa beliau sendiri tidak senang dengan gelar ini. Beliau tidak senang dengan gelar Muhyiddin. Akan tapi para ulama menggelarinya demikian, disebabkan karena dalam kehidupan beliau menghabiskan umurnya untuk mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkunyah Abu Zakaria, dan beliau bernama Yahya bin Sharaf bin Mirri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Beliau lahir di Nawa, di daerah Hauran, pada tahun 631 Hijriyah. Pada tahun 631. Dan di masa kecilnya rahimahullahu ta'ala, sebagian dari kalangan para ulama yang hidup pada zaman itu telah mengetahui kepintaran dan kecerdasan yang dimiliki oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ini. Semangat beliau dalam menuntut ilmu itu sudah nampak, bahkan sebelum beliau mencapai usia balik. Beliau tidak senang bermain-main, tidak sebagaimana kebiasaan anak-anak yang kebiasaan mereka bermain. Beliau tidak senang bermain-main, sampai-sampai anak-anak itu memaksa dia untuk ikut bermain-main dengan mereka, namun dia selalu menghindar. Bahkan terkadang beliau menangis disebabkan paksaan dari anak-anak yang lain untuk mengajak dia bermain, padahal dia tidak mau untuk diajak bermain. Sehingga anak-anak tersebut benci kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di masa kecil.
disebabkan karena beliau tidak bisa diajak bermain-main dengan mereka. Hal ini disebabkan karena beliau sangat bersemangat untuk mengenal perkara-perkara yang menyangkut tentang ilmu din, ilmu agama. Semenjak kecil beliau telah menghafal Al-Quranul Karim. Bahkan sebelum mencapai usia balik, beliau telah menghafal Al-Quranul Karim. Mendekati usia balik, pada saat orang tuanya melihat bahwa anaknya, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, memiliki bakat untuk menjadi seorang alim, sementara lingkungannya di daerah Nawa tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai lingkungan para penuntut ilmu, sehingga inilah yang menyebabkan keluarga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bersama beliau pindah ke daerah Damaskus, Dimashq, negeri yang dahulu banyak sekali dihuni oleh para ulama, daerah yang masyhur, daerah di mana kaum muslimin pada zaman itu mereka semangat dalam menuntut ilmu. Tidak seperti yang kita saksikan sekarang, tersebarnya kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan yang telah melenceng dari apa yang telah diamalkan oleh para ulama terdahulu. Sehingga pada usia 19 tahun beliau bersama keluarganya pindah ke Damaskus untuk melanjutkan talabul ilm. Maka tinggallah beliau di satu madrasah yang disebut dengan Al-Madrasah Ar-Rawahiyah, dan itu pada tahun 649. Pada tahun 649, maka di sana beliau pun menuntut ilmu dan menghafal sekian banyak dari kitab-kitab para ulama. Di antaranya kitab At-Tanbih, kitab Al-Muhadzab, demikian pula kitab-kitab yang lainnya. Naam. Dan beliau banyak berguru di daerah Damaskus dan sekitarnya kepada para ulama al-ajilla rahimahumullah ta'ala. Dan begitulah para ulama ya ikhwan, bahwa mereka senantiasa mengisi waktu mereka untuk mendatangi guru yang sekiranya dapat memberikan faedah ilmu kepada mereka. Apabila mereka mendengarkan ada seorang guru di tempat tertentu, dia seorang yang alim, memiliki ilmu, maka akan menjadi marja', akan menjadi tempat kembali sekian banyak dari kalangan para penuntut ilmu. Dia akan didatangi dan orang-orang akan mengambil ilmu dari orang tersebut. Dan para ulama terdahulu mereka tidaklah puas untuk mengambil dari seorang alim, akan tapi mereka berpindah dari satu guru menuju pada guru yang lain, sampai kemudian di antara mereka ada yang memiliki ratusan dari masyayikh, dari guru-guru tersebut. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya para ulama terdahulu mereka benar-benar memiliki semangat yang tidak bisa dibandingkan dengan zaman sekarang. Yang tidak bisa dibandingkan dengan zaman sekarang. Kalau orang di zaman sekarang dia hanya sekedar menghafal Al-Quranul Karim saja, sudah dianggap sebagai seorang yang alim, seorang yang muqri dan seterusnya, dengan berbagai gelar, dan dianggap oleh masyarakat sebagai seorang yang dijadikan sebagai rujukan dalam perkara-perkara agama. Para ulama terdahulu tidak demikian. Mereka senantiasa bersabar menuntut ilmu dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu syekh ke syekh yang lain, sehingga terkumpul sekian banyak ilmu pada para penuntut ilmu tersebut. Dan mereka menjadikan rihlah, perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, itu sebagai satu ibadah. Oleh karena itu para ulama mengatakan, Inna Allah Azza wa Jal yadfa'ul bala'a an hadhihi al-ummah birihlati ashabil hadith.
Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengangkat musibah dari umat ini disebabkan karena perjalanan para ulamaul hadis. Mereka berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain semata-mata dalam rangka untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala ini. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala adalah salah seorang dari kalangan mereka para ulama ar-rabbaniyin yang senantiasa menghabiskan umurnya dengan menuntut ilmu, mengarang kitab, menyebarkan ilmu. Di samping itu beliau adalah seorang yang alim yang bersungguh-sungguh dalam beribadah, berzikir, bersabar terhadap kehidupan, ya, zuhud, bersikap zuhud dan wara'. Ini semua dimiliki oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Barang siapa yang membaca biografi beliau secara lengkap, dia akan terheran-heran melihat demikian bersungguh-sungguhnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam menuntut ilmu. Sampai-sampai disebutkan bahwa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau tidak tidur sampai tidur itu yang mengalahkan beliau. Beliau tidak tidur sampai tidur yang mengalahkan beliau. Sehingga terkadang beliau tidur dalam keadaan duduk. Nah, setelah itu beliau terbangun, beliau lanjutkan lagi belajar. Subhanallah. Ya, dan menulis. Sehingga wajarlah kalau kemudian kita mengetahui demikian banyak karangan-karangan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam keadaan umur beliau yang sangat singkat. Beliau meninggal di umur 45 tahun. Akan tetapi di umur yang demikian mudanya beliau meninggalkan demikian banyak karangan. Syarah Sahih Muslim, Al-Irsyad, At-Taqrib dalam ilmu mustalahul hadis. Demikian pula kitab Tahribul Asma' wal Lughat, kitab yang berjilid-jilid. Al-Manasikhus Sughra, ada Al-Manasikhul Kubra menjelaskan tentang haji. Minhajut Talibin, Bustanul Arifin, Khulasatul Ahkam fi Muhimmatis Sunan wa Qawaidil Islam, kitab Al-Adhkar yang menjelaskan dan mengumpulkan tentang zikir-zikir, kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang masyhur di kalangan kaum muslimin, Rawdatut Talibin. Demikian pula kitab Syarhul Muhadzab, kitab Al-Majmu' yang terdiri dari puluhan jilid. Akan tetapi beliau tidak sempat menamatkan kitab tersebut, hanya sampai kepada bab yang menjelaskan tentang masalah riba. Sekiranya beliau diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala hingga beliau menyelesaikan kitab ini, maka sesungguhnya ini adalah merupakan referensi yang sangat penting. Sampai-sampai di kalangan para ulama ada yang mengatakan bahwa tidak ada kitab fikih yang terbaik dari kitab fikih yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Maka ini semua menunjukkan kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu. Di antara yang disebutkan dari ijtihad, kesungguhan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bahwa setiap hari dia mempelajari 12 pelajaran. Subhanallah. 12 pelajaran. Nah, kita pernah mencoba ketika di Yaman, ya, paling full kita hanya mampu mempelajari 5 pelajaran. 5 pelajaran beserta murajaah, beserta hafalan. Itu sudah sangat padat sekali. 5 pelajaran sudah sungguh sangat padat. Nah, ada sebagian ikhwan yang dalam sehari mengambil 7 pelajaran. Ya, di malam harinya setelah dia menyelesaikan pelajaran yang ke-7, pulang ke kamarnya dalam keadaan dia hampir pingsan, kecapean. Nah, ya, tidak mampu. Nah, itu pun kalau dia belajar 7 pelajaran, dia tidak akan mampu memurajaah pelajaran-pelajaran yang lainnya. Nah, bisa dibayangkan gimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mempelajari 12 pelajaran. Subhanallah. Ala masyayikhihi, kepada guru-gurunya. Ya.
2 pelajaran dalam kitab Al-Wasit yang dikarang oleh Al-Ghazali. 1 pelajaran kitab Al-Muhadzab yang dikarang oleh Syirazi, masalah fikih. 1 pelajaran dalam Al-Jam'u Baina Sahihain, masalah hadis yang dikarang oleh Al-Humaidi. 1 pelajaran dalam Sahih Muslim. 1 pelajaran dalam Al-Luma' karangan Ibnu Jinni dalam Usulul Fiqh. 1 pelajaran dalam Islahul Mantiq, pelajaran mantiq oleh Ibnu Sikkit, pelajaran sharaf, pelajaran usul fiqh, pelajaran tentang perawi-perawi, pelajaran subhanallah. Ya. Demikian banyak yang beliau pelajari dalam 1 hari. Dan di samping itu beliau tidak hanya belajar, namun beliau mengarang, menulis. Nah, ya, oleh karena itu kita melihat demikian banyak karangan-karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Naam. Dan termasuk di antara akhlak yang dimiliki oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau rahimahullahu taala على جانب كبير من العلم والعمل والورع والزهد والصبر على خشونة العيش. Beliau adalah seorang yang sangat memperhatikan ilmu. Demikian pula amalan, bersifat wara' dan zuhud, bersabar terhadap sempitnya kehidupan. Ya, dan bersabar untuk mengamalkan amalan-amalan kebaikan. Dia tidak mengetahui ada suatu waktu, melainkan waktu tersebut dimanfaatkannya untuk mengamalkan ketaatan. Rahimahullahu ta'ala. Beliau senantiasa melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, ibadah, zuhud, banyak membaca Al-Quranul Karim, senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berpaling dari dunia. Dan beliau senantiasa mengikuti manhaj ahli sunnati wal jamaah rahimahullahu ta'ala. Akan tetapi sebagaimana yang disebutkan bahwa tidaklah setiap dari alim melainkan ada kekurangan, siapapun dia. Di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dengan ilmu beliau yang demikian banyak, beliau tergelincir dalam permasalahan al-asma' wa sifat, pentakwilan beberapa dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam sebahagian pemikiran beliau lebih condong kepada manhaj al-asy'ariyah. Al-asy'ariyah dalam menakwilkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu nampak dalam beberapa kitab beliau seperti Syarah Sahih Muslim rahimahullahu ta'ala. Akan tetapi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah ta'ala, bukanlah dengan kesalahan-kesalahan tersebut lalu kemudian kita merendahkan kedudukan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Berbeda antara seorang alim yang telah menghabiskan umurnya di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia terjatuh dalam kesalahan-kesalahan, bukan disebabkan karena dia mengikuti hawa nafsu, akan tetapi disebabkan karena kurangnya ilmu yang sampai kepada beliau, sehingga tergelincir dalam beberapa perkara. Yang seperti ini dimaafkan, ya, mereka adalah para mujtahidin, dan mereka apabila berijtihad dan benar, maka mereka mendapatkan 2 pahala. Adapun jika mereka salah, mereka tetap mendapatkan 1 pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran, wa idza akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim berijtihad dan benar dalam berijtihad, maka dia mendapatkan 2 pahala. Dan kalau dia berijtihad dan salah dalam menetapkan hukum, maka dia tetap mendapatkan 1 pahala. Maka begitulah sikap kaum muslimin, sikap ahlu sunnati wal jamaah dalam menyikapi para ulama mereka. Tidak seorang pun dari kalangan para ulama melainkan mereka terjatuh dalam beberapa kekeliruan. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, Ibn al-Jawzi, Ibn Khuzaimah rahimahumullah ta'ala,
Kalaulah kemudian kita meninggalkan setiap imam disebabkan karena dia punya kesalahan, maka kita tidak akan merujuk pada siapapun. Dan ini adalah kesesatan. Makanya ada satu golongan yang muncul di As-Saudiyah yang dikenal dengan kelompok Al-Haddadiyah. Al-Haddadiyah, ya, nisbah kepada seorang bernama Mahmud Al-Haddad, yang ekstrim, berlebih-lebihan dalam menyikapi kesalahan para ulama. Apabila dia melihat ada kesalahan yang datang dari sebagian para ulama, maka ulama ini pun langsung disingkirkan, dihinakan. Bahkan pernah terjadi kitab Syarah Sahih Muslim yang dikarang oleh Imam An-Nawawi dan kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Imam Al-Bukhari dibakar oleh mereka. Dibakar oleh mereka dengan alasan bahwa di dalamnya ada penyimpangan-penyimpangan. Subhanallah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah ta'ala, mereka ini adalah orang-orang tidak mengerti kadarnya para ulama. Berbeda antara kesalahan seorang mujtahid dengan kesalahan seorang pengikut hawa nafsu. Seorang yang menentang al-haq dan meninggalkan al-haq disebabkan karena dia mengikuti hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Innallaha la yahdil qawmal zalimin." Siapakah orang yang paling sesat dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa bimbingan, tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya Allah tidaklah memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita senantiasa mendoakan para ulama tersebut, ya, dari kesalahan-kesalahan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Nah, dari kesalahan-kesalahan tersebut. Sebagaimana kita semua tidak terlepas dari yang namanya kesalahan dan kekeliruan. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap manusia dia pasti salah. Akan tetapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang senantiasa mau kembali kepada kebenaran. Ar-ruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kata para ulama salaf, kembali kepada kebenaran setelah dia tahu bahwa itu salah, dia kembali kepada kebenaran itu jauh lebih baik daripada dia berketerusan di atas kebatilan. Ya, senantiasa berada di atas kebatilan, meninggalkan kebenaran. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala meninggal pada tahun 676. Sehingga umur beliau pada saat beliau meninggal berumur 45 tahun rahimahullahu ta'ala. Kita memasuki muqaddimah, pembukaan dari kitab ini, ya. Dan insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita selesaikan muqaddimah. Kemudian di pertemuan yang berikutnya kita memasuki bab yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Qala Syekhul Faqih al-Imam al-Alim al-Wari' az-Zahid ad-Dhabit al-Mutqin Abu Zakaria Yahya Muhyiddin Ibn Sharaf Ibn Hizam al-Hizami an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Berkata Al-Syekh Al-Faqih Al-Imam Al-Alim Al-Wari' az-Zahid. Ini penyebutan ini ya kawan, ini bukan dari Imam Nawawi, ya, bukan dari Al-Imam Nawawi. Jangan sampai ada yang menyangka bahwa Imam Nawawi menamakan dirinya Al-Faqih, Al-Imam, Al-Alim, Al-Wari' Az-Zahid, Al-Dhabit, Al-Mutqin. Ini pujian semuanya, ya. Ini bukan dari Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Nah, sehingga jangan salah difahami, karena Al-Imam Nawawi adalah seorang alim yang tidak senang untuk dipuji. Bahkan gelar yang kita sebutkan tadi, gelar Muhyiddin, beliau tidak suka orang-orang menggelarinya sebagai Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Karena itu adalah tazkiyah, rekomendasi, pujian, dan beliau tidak senang dengan hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa para ulama rahimahumullah ta'ala, mereka adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan ilmu, dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala nuzakki 'ala Allahi ahadan. Dan begitulah para ulama.
Sehingga apabila kita mendapatkan sebuah buku misalnya atau makalah yang di situ tertulis semacam pujian, ya, si fulan al-alim, al-allama dan seterusnya, al-muhaddits, maka jangan langsung kita memvonis bahwa ini dari pengarangnya, ya, ini dari pengarangnya. Tidak demikian keadaannya. Mungkin dari muridnya, mungkin dari pencetaknya yang mencetak kitab tersebut. Nah, sebagaimana ada yang menisbahkan, ya, kepada Syekh Rabi' ya, bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Ada sebagian, dan itu tertulis dalam sebagian kitab, sebuah buku yang disebarkan, kalau tidak salah berjudul Dakwah Salafiyah Dakwah Bijak. Pada pembukaan dari buku tersebut, ya, disebutkan nama Syekh Rabi' rahimahullah hafizahullah ta'ala, ya, dan dikatakan bahwa Syekh Rabi' memuji dirinya sendiri dan mengatakan pada dirinya bahwa dia pembela sunnah dan pembawa bendera al-jarh wa ta'dil. Pembawa bendera al-jarh wa ta'dil, hamilul al-jarh wa ta'dil. Katanya bahwa Syekh Rabi' memuji dirinya sendiri demikian. Subhanallah, dari mana itu? Ya, sedemikian banyak karangan-karangan, tulisan-tulisan dari buku-buku, makalah-makalah dari Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, tidak didapatkan sama sekali beliau memberikan pujian pada dirinya sendiri. Ya, bahkan pernah dalam sebuah kaset disebutkan ketika ada seorang yang memuji beliau, ya, memuji seorang alim, allama dan seterusnya, beliau mengingkari. Bahkan beliau hanya mengatakan innama ana tuwailibul ilm, saya ini hanya penuntut ilmu kecil-kecilan. Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Maka ini adalah kedustaan, ya kawan. Naam, dan begitulah a'da'us sunnah, musuh-musuh yang membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak senang kepada para ulama sunnah yang mereka menghabiskan umurnya untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Syekh Al-Faqih Abu Zakaria Yahya Muhyiddin bin Sharaf bin Hizam Al-Hizami An-Nawawi rahimahullah ta'ala, alhamdulillah al-karim al-mannan ذي الطول والفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ومن علينا بإرساله إلينا أكرم خلقه عليه وأفضلهم لديه حبيبه وخليله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. Segala puji bagi Allah Al-Karim, yang maha dermawan, yang maha mulia, yang maha memberi anugerah, yang memiliki keluasan rezeki dan keutamaan dan kebaikan. Dialah Allah yang memberikan hidayah kepada kita semua kepada keimanan dan lebih memuliakan agama kita, yaitu agama Islam, di atas seluruh agama-agama yang lainnya. Beliau mengisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya di atas hidayah dan di atas agama yang hak untuk dimenangkan di atas seluruh agama yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi atas semua itu. Dan Allah memberikan anugerah kepada kita sekalian dengan diutusnya makhluknya yang paling mulia dan yang paling utama di sisi Allah. Dia adalah kecintaan dan khalilnya, teman setianya Allah, hambanya dan rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan bahwa beliau adalah makhluk yang paling mulia. Nah, beliau adalah makhluk yang paling mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr."
Ya, aku adalah pemimpinnya manusia ini. Ya. Bukan karena kesombongan. Sehingga beliau adalah yang paling utama. Oleh karena itu, dari keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada beliau, sehingga Allah azza wa jalla memberikan kedudukan kepada beliau di akhirah yang tidak diberikan kepada seorang pun dari kalangan para nabi dan rasul, yang disebut dengan al-maqamul mahmud, kedudukan yang terpuji. Kedudukan yang terpuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Ya. Allah akan membangkitkanmu pada tempat yang terpuji. Dan tempat yang terpuji inilah yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita. Doa apa, ikhwan? Doa apa itu? Sesudah adzan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Bangkitkanlah beliau sallallahu alaihi wasallam pada al-maqamul mahmud, tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, yaitu asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung di padang mahsyar yang tidak diberikan kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini semua menunjukkan bahwa beliau adalah makhluk yang termulia dari kalangan umat ini atau dari kalangan manusia. Dan di sini disebutkan habibah wa khalilah. Beliau adalah kecintaannya dan teman setianya. Ya, ada habib, ada khalil. Dan tingkatan khalil ini lebih tinggi daripada tingkatan habib. Tingkatan khalil, al-khullah, itu tingkatan kecintaan yang tertinggi. Di sana ada tingkatan-tingkatan, ya. Ada syauq, ada mahabbah, ada gharam dan seterusnya. Yang tertinggi itu al-khullah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dari kalangan umat ini khalil kecuali kepada dua dari kalangan umatnya, yaitu kepada Ibrahim alaihissalam dan kepada Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Nah, adapun yang lainnya mereka lebih rendah kedudukannya. Oleh karena itu, penisbahan sebahagian dari kaum muslimin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Habibullah ini kurang tepat. Ini sama dengan merendahkan kedudukan Rasulullah SAW. Beliau bukan hanya Habibullah, beliau itu Khalilullah. Ya, bukan Habibullah. Kalau Habibullah, banyak orang-orang yang bertakwa mereka adalah habaib. Ya, bukan habaib orang keturunan Rasul SAW. Ya, kalau dia keturunan Rasulullah SAW, tapi akhlaknya bejat. Ya. Dan menyuruh orang untuk mengambil barokah dari dia, dan menganggap dirinya punya keutamaan daripada yang lain, ya, dan seterusnya. Maka ini bukan habaib. Yang demikian ini baghid. Nah, adapun habib yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Adapun tingkatan khullah ini lebih tinggi. Maka apa yang disebutkan oleh sebagian kaum muslimin bahkan dimasukkan dalam sebagian salawat. Ya. Salawat yang entah dari mana asalnya. Yang jelas yang demikian itu tidak berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ya. Ya Rasul salamun alaik. Ya Habib, salamun alaik. Dari mana ini? Nah, yang demikian ini justru akan merendahkan kedudukan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Famaha bihi ibadat al-awthan wa akramahu sallallahu alaihi wasallam bil Qur'an al-mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubil azman. Maka dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
beliau menghapus penyembahan terhadap berhala-berhala. Dan Allah memuliakannya dengan diturunkannya Al-Quranul Karim sebagai mukjizat yang terus-menerus di sepanjang zaman. Allati yatahadda bihal insa wal janna bi ajma'ihim, di mana Allah menantang siapapun dari kalangan manusia dan jin seluruhnya. Ya, siapakah yang mampu dari mereka mendatangkan satu surah seperti yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim? Sampai sekarang tidak seorang pun yang mampu melakukan itu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau kalian masih ragu dengan Al-Quran, dari apa yang kami turunkan pada kalian, silahkan datangkan satu surah. Ya. Tantangan ini semenjak di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang-orang Arab yang mereka dikenal sebagai orang-orang fasihnya. Subhanallah. Di sana ada ahli syair, di sana ada orang-orang yang ahli bahasa. Sepanjang zaman sampai sekarang dan seterusnya, mereka tidak mampu untuk menjawab tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa afhama biha jami'a ahli zaigh wa tughyan, dan Allah membungkam ya dengan Al-Qur'an Al-Karim tersebut setiap dari orang-orang yang menyimpang, yang melampaui batas. Wa ja'alahu rabi'an liqulubi ahli al-basair wal 'irfan. Lalu Allah menjadikan Al-Quran itu bersemi dalam hati-hati orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengetahui isi Al-Quran. Fala yakhluqu ala kathrati taraddud wa taghayuril ahyan, sehingga Al-Quranul Karim tersebut tidaklah menjadi basi, ya, tidak menjadi luntur, disebabkan karena seringnya diulang-ulangi, seringnya kita membaca, maka kita tidak bosan-bosannya terus membaca dan mentadabburi maknanya. Ya. Terus demikian kita melakukan pada setiap waktu, tetap kita tidak merasakan bosan, bahkan kita merasakan kenikmatan. Berbeda dengan yang lainnya, dari percakapan biasa atau komik, buku cerita, ya. Seasik-asiknya cerita itu, tetap dia akan bosan di satu waktu. Dia mungkin bisa membaca 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, lama-kelamaan dia akan bosan. Nah, akan tetapi Al-Quran Karim bagi seorang yang dibukakan hatinya untuk menerima Al-Quran, yang diringankan untuk senantiasa menghidupkan umurnya dengan Al-Quran Karim, maka dia tidak akan merasa kenyang. Oleh karena itu diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalamillahi azza wa jalla." Kalau sekiranya hati-hati kita ini suci, bersih, itu tidak akan merasa kenyang dari firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan merasa kenyang, akan terus selalu berusaha untuk menambah dan menambah. Wa yassarahu lidzikri hatta istadharahu sigharul wildan. Dan Allah memberikan kemudahan, ya, untuk disebut dan bahkan untuk dihafal, sampai Al-Quran Karim ini dihafal oleh anak-anak kecil pun mereka mampu menghafalnya. Nah, subhanallah. Ya, demikian tebalnya mushaf Al-Quranul Karim. Ya, dihafal huruf per huruf, tidak meleset, dari para qurra, para penghafal Al-Quranul Karim. Semenjak dahulu hingga sekarang dan seterusnya akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai kepada waktu di mana Allah Azza wa Jalla menghendaki untuk diangkatnya Al-Qur'an Al-Karim. Karena Al-Qur'an Al-Karim ini adalah kalamullah. Firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk, ya. Bukan makhluk. Kertas ini adalah makhluk. Akan tetapi yang tertulis padanya adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah berasal firman Allah ini,
dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Hudzaifah Ibnul Yaman, bahwa pada akhir zaman nanti, di saat Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk dihilangkan dari setiap kaum mukminin di muka bumi ini, maka akan diutus angin, yang angin ini akan bertiup ke seluruh penjuru dunia. Dan tidaklah dari seorang pun yang dalam hatinya ada seberat biji dzarrah dari keimanan, melainkan dia diwafatkan. Demikian pula akan dicari setiap dari apa saja yang di sana ada Al-Qur'anul Karim, yang ada kalamullah. Apakah dalam hati-hati manusia, dari hafalan-hafalan mereka semuanya dicabut. Kemudian dari mushaf-mushaf dan dari kitab-kitab yang ada, yang di sana terdapat tulisan-tulisan Al-Qur'an Karim, kalamullah, semuanya akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga apabila terjadi hal tersebut, setelah kejadian itu kita membuka mushaf yang dahulunya tertulis, kita tidak mendapati lagi ada tulisan. Kita tidak lagi mendapati ada tulisan yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengembalikan firman-firmannya tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin azakumullah, Al-Qur'anul Karim dimudahkan bagi Allah Azza wa Jalla. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. Sungguh kami telah memberikan kemudahan Al-Qur'anul Karim ini untuk jadikan sebagai peringatan. Apakah ada di antara mereka yang mau mendapatkan peringatan? Wa dhamina hifdhahu min tatarruqit taghayyur ilaihi wal hadatsan. Dan Allah menjamin pemeliharaannya dari adanya kemungkinan berubah atau adanya catatan-catatan yang baru. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya. Sampai sekarang Al-Quran masih terus terjaga. Tidaklah kurang satu huruf pun dari apa yang ditulis dari mushaf apabila terjadi kesalahan, melainkan para qurra, para penghafal Al-Quran segera membenarkannya, dan melarang penyebarannya sampai dibenarkan. Apa yang disangka oleh kaum Syiah bahwa Al-Quranul Karim yang ada di tangan kaum muslimin ini telah berubah dan terjadi kekurangan, maka ini adalah kedustaan yang dibuat-buat oleh mereka. Wallahul musta'an. Wa huwa mahfuzun bihamdillah wa fadlihi makhtalafal malwan. Dan Al-Quran senantiasa terpelihara, walhamdulillah, berdasarkan pujian dan keutamaan dari Allah sepanjang malam dan siang. Wa waffaqa lil-i'tina'i bi ulumihi man istafahu min ahli al-hifdz wal itqan. Dan Allah memberikan taufik untuk senantiasa memperhatikan ilmu-ilmu Al-Quran kepada orang-orang yang Allah pilih dari mereka, dari orang-orang yang punya kecerdasan dan ketelitian. Fajama'u fiha min kulli fannin ma yansyarihu lahu sadru ahli al-iqan. Sehingga mereka pun mengumpulkan dari setiap cabang ilmu apa-apa yang melapangkan dada dan menyenangkan dada dari orang-orang yang yakin terhadap kebenaran Al-Quranul Karim. Ahmaduhu ala dzalika wa ghairihi min ni'amihi allati la tuhsa. Aku memujinya berdasarkan nikmat tersebut dan yang lainnya dari kenikmatan-kenikmatan yang tak bisa terhitung. Khususan ala ni'matil iman. Lebih terkhusus lagi berupa kenikmatan iman. Wa as'aluhul minnata alayya wa ala sairi ahbabi wa sairil muslimina birridwan. Dan aku senantiasa memohon agar Allah memberikan anugerah kepadaku dan kepada orang-orang yang aku cintai dan kepada seluruh kaum muslimin, semoga mereka mendapatkan keridhaan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan muhassilatan lil ghufran. Dan aku bersaksi tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Persaksian yang menghasilkan
hamba tersebut diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Munqidatan sahibaha minan niran, yang akan menyelamatkan orang yang mengucapkannya tersebut dari neraka. Musilatan lahu ila sugnal jinan, dan akan menyampaikannya kepada surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila al-iman, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya yang mengajak kepada iman. Wa ala alihi wa sahbihi wa syarrafa wa karrama wa azzam ma ta'aqabal jadidan, dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, semoga Allah memberikan kemuliaan dan keagungan dan memuliakan mereka di sepanjang zaman. Ini muqaddimah yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dan sangat nampak ya kepandaian beliau dan keunggulan beliau dalam bidang bahasa, sehingga muqaddimah ini bentuknya bersajak, ya, selalu diakhiri dengan nun, Nah, maka ini menunjukkan kelebihan yang dimiliki oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Amma ba'du, adapun setelah itu, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala manna ala hadhihi al-ummati zadaha Allah ta'ala syarafa. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahi umat ini, semoga Allah lebih menambah lagi kemuliaan kepada mereka. Allah telah memberikan anugerah kepada umat ini bid-dinil ladzi irtadah, dinul Islam, dengan agama yang Allah ridai, yaitu agama Islam. Wa bi irsalihi ilaiha Muhammadan khairal anam, dan dengan diutusnya kepada umat ini Muhammad sebaik-baik manusia, alaihi minhu afdhalus salawati wal barakati wassalam, semoga Allah memberikan salawat dan salam serta barakah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa akramaha bi kitabihi afdhalal kalam, dan Allah memuliakannya dengan diturunkan kitabnya, yang kitab ini bi kitabihi afdhalil kalam, semulia-mulia ucapan, ya, semulia-mulia ucapan, yaitu kitabullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pembukaan khutbah beliau, wa khairul kalami kalamullah, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa jama'a fi subhanahu wa ta'ala jami'a ma yuhtaju ilaihi min akhbaril awwalin wal akhirin. Allah mengumpulkan dalam Al-Quran seluruh apa yang dibutuhkan dari berita-berita dari zaman terdahulu dan zaman-zaman yang terbelakang. Wal mawa'idhi wal amthali wal adabi wa durubil ahkam. Allah juga menjelaskan di dalamnya nasihat-nasihat, ya, permisalan-permisalan, adab-adab, wa durubil ahkam, dan berbagai hukum-hukum. Nah, wal hujajil qati'ati adh-dhahirat fi dalalati ala wahdaniyatihi, dan hujjah-hujjah yang meyakinkan, yang jelas untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satu yang berhak untuk disembah. Wa ghairi dzalika mimma ja'at bihi rusuluhu shalawatullahi wa salamu alaihim, dan yang lainnya dari apa yang dibawa oleh para rasulnya shalawatullahi wa salamu alaihim. Nah, dan tentunya untuk merinci tentang isi Al-Quranul Karim ini dibahas oleh para ulama dalam ilmu-ilmu yang bahas tentang Al-Quran. Ad-damighat li ahli al-ilhad ad-dhullal at-tagham, yang mana dengan Al-Quranul Karim, dengan hujjah-hujjahnya yang kuat ini, menghancurkan dan melumatkan hujjahnya orang-orang mulhid. Yang dimaksud orang mulhid adalah orang-orang yang mengingkari adanya Allah, ataukah orang-orang yang menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa dha'afa al-ajra fi tilawati, Allah melipat gandakan pahala ketika membacanya. Wa amarna bil i'tina'i bihi wal i'zam, dan Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan dan memuliakan Al-Qur'anul Karim. Wa mulazamatil adabi ma'ah wa badlil wus'i fil ihtiram, dan senantiasa beradab bersama dengan Al-Quran dan bersungguh-sungguh untuk menghormati Al-Quranul Karim tersebut.
Wa qad sannafa fi fadli tilawatihi jama'atun minal amathil wal alam. Dan telah ditulis dan dikarang segolongan dari kalangan para tokoh, para ulama yang mulia. Mereka telah menulis buku-buku yang menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quranul Karim. Kutuban ma'rufatan 'inda ulin nuha wal ahlam. Kitab-kitab yang ma'ruf, yang diketahui oleh mereka-mereka yang telah balik, maksudnya mereka yang memiliki ilmu. Nah, banyak sekali kitab-kitab menjelaskan tentang ini. Di antaranya Al-Ajurri, beliau juga punya kitab yang berjudul Akhlaqu Hamalatul Quran. Akhlak orang-orang yang membawa Al-Quran Karim. Al-Qurtubi, ahli tafsir, beliau juga punya kitab berkenaan tentang adab membawa Al-Quran Karim. Lakin dha'ufatil himamu an hifdhiha, akan tetapi semakin lemah ya semangat untuk menghafalnya. Bal an mutala'atiha, bahkan semakin lemah mereka untuk menelaah kitab-kitab tersebut. Fasara la yantafi'u biha illa afradun min ulil afham, sehingga kita melihat banyak sekali yang tidak mengambil manfaat dari kitab tersebut kecuali beberapa orang dari mereka-mereka yang memiliki pemahaman, apalagi kita ya. Sedangkan mereka orang-orang Arab sendiri, sedikit dari mereka yang mengambil manfaat dari kitab-kitab para ulama. Padahal kitab para ulama ditulis dalam bahasa Arab dengan bahasa mereka. Toh sangat sedikit dari mereka yang memperhatikan. Apalagi kita orang-orang ajam yang tidak mengerti bahasa Arab, ya. Nah, yang selalu menunggu adanya terjemahan. Nah, sehingga kalau yang dibaca terjemahan ya tergantung pemahaman dari penerjemah. Penerjemahnya salah, kita juga akan ikut salah. Nah, penerjemahnya sesat, kita akan ikut sesat. Nah, penerjemahnya ngawur dalam menerjemahkan, kita juga akan ikut ngawur dalam memahami. Nah, dan memang demikian keadaannya. Kenapa? Karena kejahilan kita dalam bahasa Arab. Nah, baru melihat kitab kuning, ya, seperti ini sudah, wah ini berat ini. Nah, ya, baru melihat, belum juga dipelajari. Nah, belum juga dipelajari. Sampai sebagian mereka terheran-heran, kok kenapa ya bisa dibaca ya, kok ada dhammah, bisa fathah, padahal nggak ada dhammahnya, nggak ada fathahnya. Ya, ilmu sihir apa? Nah, padahal tidak demikian. Bisa dipelajari, belajar nahwu, belajar sharaf, nah, dan bersabar. Ya, yang terpenting dalam hal kesabaran. Orang yang tidak bersabar, ya, semangat di awal kali, ya, lalu kemudian malas di akhir kali, yang demikian tidak akan berhasil. Nah, yang terpenting adalah kesabaran. Nah, seorang yang kadang punya pemahaman yang rendah dalam memahami ilmu, tapi kalau dia bersabar, sedikit demi setiap hari dia memahami satu pelajaran. Nah, dan dia bersabar terus, tamat dia ulangi lagi, kalau belum mantap dia ulangi lagi. Nah, orang yang seperti ini lama-kelamaan insyaallah taala Allah akan beri kemudahan tanpa dia merasakan sendiri, ya. Mungkin dia sendiri merasa, oh saya sangat kurang sekali, tapi dia tidak tahu bahwa tahun ini tidak seperti tahun lalu. Nah, kalau tahun lalu, ya, membaca miftah saja masih salah. Nah, membaca miftah masih belum bisa. Ya. Membaca babun, masjidun masih belum bisa. Tapi Masya Allah, tahun berikutnya dia sudah bisa. Bahkan mungkin dia sudah bisa mengajarkan durusul lughah jilid 1. Nah, mungkin tahun yang berikutnya lagi lebih meningkat lagi. Yang dibutuhkan ya ikhwan adalah kesabaran. Orang yang bersabar, maka dialah yang akan mendapatkan keberuntungan. Ya. Tapi orang yang panasnya seperti panas tai ayam, afwan, ya. Panas sementara, ada pelajaran dibuka, semangat. Nah, ya, subhanallah. Pelajaran apa? Bahasa Arab. Wah, ini bagus ini pelajaran bahasa Arab. Pada awal kali dia sering hadir, di awal waktu lagi. Nah, ustadznya belum datang, dia sudah datang. Ya. Sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan, tidak muncul.
Kemana si fulan? Wah, berat. Subhanallah. Ya. Awalnya mungkin masih beralasan, ada urusan, ya, dan seterusnya. Tapi lama-kelamaan baru dia mengakui, berat. Memang berat kalau tidak bersabar. Nah, memang harus bersabar. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah taala, para ulama mengatakan la yunalul ilmu birahatil jismi. Ilmu itu tidak akan bisa didapatkan kalau seorang itu mau yang enak-enaknya saja. Ya, mau yang santai, yang kalau menghadiri majelis ta'lim sandaran misalnya, ya. Pokoknya yang santai-santai lah. Nah, yang kalau majelis ilmu yang sesungguhnya, yang di sana ada hafalan, di sana ada pertanyaan, wah ini terlalu repot ini. Gak usah yang seperti inilah. Ustadznya jangan dipanggil yang kayak gini. Nah, ustadz yang dipanggil yang suka bikin orang tertawa, itu yang bagus itu. Nah, ya, yang kalau seorang bermajelis cukup di pinggiran-pinggiran masjid saja, di dinding-dinding masjid. Jadi orang-orang cukup sandaran sambil mendengarkan. Kalau ketawa-ketawa bareng, ya. Kalau pas ustadznya ngomong dikomentari pada saat itu juga. Jadi ustadz sedang ngomong, ada catatan kaki dari para jamaah. Langsung ada takliknya, ada syarahnya. Nah, subhanallah. Majelis yang seperti ini itu disenangi oleh mereka yang tidak punya semangat dalam menuntut ilmu. Berbeda dengan orang yang bersabar, orang menuntut ilmu, ya. Awal kali dia akan merasakan kesulitan. Nah, kenapa kok ini pondok Ibnu Qayyim? Setiap membuka pelajaran selalu ada kitabnya. Ya. Nah, kita belum bisa baca kitab. Ya sabar. Nah. Ya. Miliki dulu kitabnya. Miliki dulu kitabnya. Oh, tapi sulit. Enggak punya rambut. Nah. Ya sabar ya, akhi. Nah, orang itu awalnya gondol, nanti akan lama-kelamaan jadi gondrong, ya. Akan berambut nantinya. Ya, ini antum bersabar. Ya. Ya, sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Nah. Dan banyak sekali, ya, kisah pengalaman dari mereka-mereka yang bersabar. Subhanallah, di akhir waktu mereka berhasil. Ya. Ternyata pada waktu berapa tahun kemudian dia sudah bisa mengajari anak-anak kecil. Nah, dia sudah bisa mengajari anak-anak kecil. Ini kan kemuliaan, ya. Kalau kita sudah bisa memberikan pelajaran kepada orang selain kita, berarti kalau ilmu itu dimanfaatkan oleh orang lain, subhanallah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Kalau dahulu kita belajar, walhamdulillah kita sudah bisa mengajarkan. Nah, yang dibutuhkan adalah kesabaran. Nah, lalu beliau mengatakan, wa ra'aitu ahla baldatina Dimashq hamaha Allah taala wa sanaha wa sa'ira biladil Islam. Dan aku melihat, ya, penduduk negeri kita ini, yaitu di Damaskus, Dimashq, ya. Semoga Allah menjaganya dan memeliharanya dan seluruh negeri-negeri Islam. Mukthirina minal i'tina' bi tilawatil Qur'anil Aziz ta'alluman wa ta'liman wa ardan wa dirasatan fi jama'atin wa furada. Mereka banyak sekali yang memperhatikan bacaan Al-Qur'anul Aziz, baik yang mempelajari maupun yang mengajarkan. Ada yang membacakan Al-Qur'annya, memaparkan bacaan Al-Qur'annya. Ada yang belajar, ada yang berjamaah berkelompok, ada yang sendiri-sendiri. Mujtahidina fi dzalika bil layali wal ayyam. Mereka bersungguh-sungguh dalam mempelajari Al-Qur'an itu di malam hari dan di siang hari. Zadahumullahu hirsan alaih wa ala jami'an wa ta'at. Semoga Allah semakin menambah semangat untuk mereka belajar dan dan mengamalkan seluruh jenis-jenis ketaatan. Muridina wajah Allah dzil jalali wal ikram, yang semoga mereka itu menghendaki wajah Allah yang maha mulia dan maha agung. Fada'ani ila jam'i mukhtasarin fi adabi hamalatihi wa awsafi huffadhihi wa talabatihi. Maka inilah yang mendorong aku untuk menulis, ya, mengumpulkan ringkasan yang menjelaskan tentang adab-adab orang-orang yang membawa Al-Quran, sifat-sifat para penghafalnya,
dan orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Qur'anul Karim tersebut. Ya, kelihatannya masih cukup panjang. Insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.